Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas MSDM. Perkenalkan dari kelompok 6 ya. Pertama saya Niki Anandra Relasi dengan NRP 125. Nama saya Karyana dengan NRP 129. Perkenalkan, nama saya Tisa Milani dengan NRP 106. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NRP 123. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Di sini ada fungsi serikat pekerja. Yang pertama ada perlindungan hak, melindungi hak pekerja agar tidak dilanggar oleh pihak perusahaan. Yang kedua ada negosiasi kolektif, mengatur kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan perusahaan. Yang ketiga ada penyelesaian konflik, yaitu menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan perusahaan secara damai dan adil. Yang keempat ada peningkatan kesejahteraan, membantu meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan atau program khusus. Yang kelima ada advokasi, yaitu memberikan bantuan hak dan nasihat kepada pekerja yang menghadapi masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya ada undang-undang terkait di Indonesia. Di Indonesia, serikat pekerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan, fungsi, dan perlindungan serikat pekerja. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama ada kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya serikat. Yang kedua ada tekanan dari pihak perusahaan atau manajemen. Yang terakhir ada perbedaan kepentingan di antara anggota. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada Undang-Undang Hubungan Industrial. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, termasuk hak-hak pekerja, perlindungan pekerja, perjanjian kerja, pengupahan, keselamatan kerja, serta hak-hak serikat pekerja. Undang-undang ini juga mencakup aturan terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang meliputi perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan perjanjian kerja bersama. Undang-undang ini juga mencakup pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membawa berbagai perubahan dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk mengenai hubungan industrial. Beberapa aspek yang diatur dalam undang-undang ini meliputi perjanjian kerja, pengaturan upah, jaminan sosial, serta penyederhanaan proses ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jaminan sosial ini penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan saling melindungi antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Undang-undang ini mengatur sistem jaminan nasional yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam penyediaan berbagai bentuk jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang, meskipun lebih fokus pada kewenangan pemerintah daerah, undang-undang ini juga berkaitan dengan implementasi kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah dan
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan di wilayah masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada struktur organisasi serikat pekerja, ada Dewan Eksekutif, Komite Nasional Khusus, Komite dan Badan Regional, struktur lokal. Prosedur pembentukan serikat pekerja. Untuk membentuk serikat pekerja diperlukan minimal 10 orang pekerja buruh. Sebagai anggota pendiri, mereka harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, memiliki susunan pengurus dan melakukan pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Setelah terbentuk, pengurus serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan atau mitra kerjaannya. Dengan memahami struktur dan fungsi serikat pekerja, diharapkan pekerja dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perundingan kolektif. Perundingan kolektif sendiri berarti proses negosiasi antara perwakilan manajemen dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan mengenai upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Aspek-aspek tersebut meliputi upah, kondisi kerja, tunjangan, jam kerja, prosedur pengaduan dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Terus ada tujuan dari perundingan kolektif. Yang pertama ada menetapkan perjanjian kerja, yaitu menyusun perjanjian yang menguraikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengusaha serta pekerja. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan pekerja, yaitu memastikan pekerja mendapatkan kompensasi dan kondisi kerja yang adil. Yang ketiga ada menciptakan hubungan industrial yang harmonis, membangun komunikasi yang efektif antar pengusaha dan pekerja untuk menghindari atau mencegah konflik. Selanjutnya ada proses perundingan kolektif. Yang pertama ada persiapan, kedua belah pihak mengidentifikasikan isu-isu yang akan dinegosiasikan dan membentuk tim perunding. Yang kedua ada negosiasi, itu diskusi dan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga ada kesepakatan, hasil negosiasi dituangkan dalam perjanjian kolektif yang mengikat secara hukum. Yang keempat ada implementasi, perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Yang kelima ada pemantauan dan penegakan. Kedua pihak memastikan bahwa perjanjian dipatuhi dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Selanjutnya ada manfaat dari perundingan kolektif. Yang pertama ada kepastian hukum, yaitu memberikan landasan hukum yang jelas bagi hubungan kerja. Yang kedua ada pelindungan pekerja, yaitu menjamin hak-hak pekerja terlindungi dan terpenuhi. Dan yang terakhir ada stabilitas industri, yaitu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan produktivitas melalui hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada arbitrase dan penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa di Indonesia. Arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Keuntungan: proses cepat dan efisien. Prosedur arbitrase cenderung lebih sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Kedua ada kerahasiaan, sifatnya yang tertutup, menjaga privasi dan reputasi para pihak yang terlibat karena proses dan hasil arbitrase tidak publikasikan. 3. Keuntungan hukum, mengikat. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Proses arbitrase. 1. Perjanjian arbitrase, para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, baik dalam bentuk klausul dalam kontrak maupun perjanjian terpisah setelah sengketa terjadi. Kedua, menunjukkan arbitrase, para pihak memilih satu atau lebih arbiter yang netral dan independen untuk memimpin proses arbitrase. 3. Sidang arbitrase dilakukan secara tertutup di mana para pihak mempresentasikan bukti dan argumen mereka di hadapan arbiter. 4. Putusan arbitrase, arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh para pihak A. Alternatif penyelesaian sengketa.
atau APS. Selain arbitrase, terdapat metode lain dalam APS antara lain mediasi, proses di mana mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa memberikan keputusan. Kedua, negosiasi, diskusi langsung antar para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Ketiga, konsilasi, proses di mana konsilator berperan aktif dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.